Ya, apa kabar mahasiswaku yang Bapak cintai? Semoga sehat selalu dalam kondisi sekarang ini, tetap fit selalu dan bisa tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti biasa, termasuk kegiatan kita kuliah online seperti ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang profesi guru penjas orkes. Jadi ini penting juga diketahui oleh mahasiswaku sekalian karena ini merupakan wadah yang tidak terpisahkan untuk guru-guru penjas, khususnya untuk kalian yang mana kalian nanti akan menjadi guru penjas ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang pengertian profesi. Nah, profesi adalah orang yang menyandang satu jabatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian atau keterampilan yang tinggi. Artinya dia punya standar. Nah, standar ini tentunya ditetapkan. Kemudian juga ada lembaganya yang menampung aspirasi-aspirasi yang muncul pada profesi tersebut. Misalkan IDI, kan IDI itu Ikatan Dokter Indonesia, nah punya asosiasi juga. Terus advokat juga memiliki, terus yang lainnya insinyur pengembang-pengembang lainnya termasuk itu juga. Jadi mereka memiliki ikatan atau persatuan dalam satu bentuk organisasi. Nah, ini jadi kalau dia tidak memiliki ini maka dia bukan disebut profesi tapi hanya sebuah pekerjaan. Nah, apa kriteria menjadi sebuah profesi? Nah, ini tadi kita sudah bahas. Nah, sekarang ini lebih detail tentang kriterianya apa saja. Yang pertama harus memenuhi kebutuhan masyarakat dan menggunakan prinsip keilmuan yang dapat diterima masyarakat. Ya. Jadi memang harus bermanfaat gitu untuk masyarakat. Yang kedua harus menuntut satu latihan profesional yang memadai dan membudaya. Jadi terus-menerus dia ditingkatkan kemampuan dari seorang yang disebut profesi itu. Jadi upgrade terus. Ya kalau misalkan seperti ini saja, kalau HP kan, HP kalian kalau tidak di-upgrade kan jadul akhirnya. Makanya kalian jual kan gitu kan ya. Dijual kemudian beli lagi yang baru. Tentunya yang baru yang spesifikasinya lebih tinggi agar apa? Menunjang apa keinginan kalian, yaitu mungkin untuk berkomunikasi secara lancar dan lain sebagainya, termasuk main game online kan gitu kan, yang kebiasaan yang main game online harus memerlukan apa? Spesifikasi yang lebih tinggi tentunya. Nah, itulah seperti itu contohnya. Nah, yang ketiga, profesi menuntut suatu lembaga yang sistematis. Nah, ini ada lembaganya khusus pula. Berikutnya harus memberi keterangan tentang keterampilan yang dibutuhkan di masyarakat umum dan yang tidak dimilikinya. Artinya gini, tadi karena dia harus upgrade, maka ada keilmuan baru yang terkait dengan profesinya, maka itu harus disebarkan di di organisasi tersebut melalui mungkin pelatihan tadi dan lain sebagainya ya. Kemudian harus sudah mengembangkan hasil dari pengalaman yang sudah teruji. Berikutnya merupakan tipe pekerjaan yang bermanfaat, itu sudah jelas, sudah memerlukan pelatihan, kebijaksanaan, dan penampilan tugas. Itu pasti, karena terkait di poin 2 tadi. Mempunyai kesadaran ikatan kelompok, nah ini ada kesadaran ikatan kelompoknya, jadi ada pembina, anggota, dan lain sebagainya. Jadi batu loncatan mencari pekerjaan lain. Nah, artinya apa? Dalam satu profesinya juga maksudnya. Artinya gini,
Dia mungkin tidak bisa begini, ingin mendapatkan pekerjaan lebih layak lagi, misalkan dia sudah menjadi seorang guru honorer, dia bisa menjadi guru tetap misalkan, kan gitu kan. Siapa yang memperjuangkan? Ya Anda sendiri dan juga profesinya nantinya tentunya gitu. Organisasi profesinya. Nah, yang terakhir harus mengakui kewajiban dalam masyarakat dengan meminta anggotanya memenuhi kode etik. Artinya harus ada kode etik di sini. Ini. Ya. Yang berikutnya guru sebagai profesi. Nah, ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Ini penting. Kenapa? Karena harus ada wadahnya juga payung hukumnya. Nah, James W. Brown mengemukakan bahwa peranan guru antara lain satu menguasai dan mengembangkan materi pelajaran, kedua adalah merencanakannya, bagaimana mempersiapkannya, ketiga mempersiapkan pelajaran sehari-hari, keempat adalah mengontrol dan mengevaluasi kegiatan siswa tersebut. Nah, ini sudah jelas ya urutan-urutannya yang dijelaskan oleh James tadi. Yang berikutnya, guru harus memenuhi dua kategori, capability, loyalty. Artinya loyalty ini dia memang harus konsisten terus terhadap profesinya. Kapabilitas itu apa? Artinya kemampuan selalu di-upgrade oleh si guru itu. Nah, kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang guru? Ya, yang pertama ada kompetensi pedagogik. Pedagogik ini artinya terkait dengan ilmu didaktik metodik atau cara mengajar yang benar. Yang kedua tentang kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini terkait dengan fisik motorik, intelektual, sosial, kemudian kognitif, afektif, dan lain sebagainya terkait dengan si guru itu. Yang ketiga adalah kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial ini ada hubungan sosial yang langsung digunakan di sekolah maupun luar sekolah. Yang keempat adalah kompetensi profesional. Apa itu kompetensi profesional? Dia harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di dalam profesinya sendiri. Dia harus profesional, mengembangkan materi misalkan harus bisa, kemudian juga membimbing peserta didik harus mencapai standar kompetensi yang diharapkan dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam kurikulum misalkan gitu ya. Bentuk perhatian pemerintah bagaimana? Yaitu tadi ada Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, kemudian juga ada nomor 20 tahun 2003, kemudian ada lagi nomor 19 tahun 2005 dan lain sebagainya. Nih undang-undang ini yang harus mengcover itu semua. Nah, apa lembaganya, apa organisasi yang ada di Indonesia? Yaitu organisasi yang ada di Indonesia untuk guru adalah PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Kenapa ini muncul? Karena yang pertama ada kesadaran korps. Jadi antara guru ini gimana caranya kita memiliki wadah yang baik untuk saling mengingatkan kemampuan kita, kemudian juga kita diperjuangkan nasibnya dan lain sebagainya. Itu salah satunya. Yang kedua adalah kebangkitan nasional. Jadi mencari wadah yang cocok ini untuk guru ini bagaimana. Yang ketiga adalah politik divide et impera oleh kolonial dulu. Makanya akhirnya muncul lalu persatuan guru agar apa? Semua guru bisa bersatu, bisa sharing dan lain sebagainya. Sejarah terbentuk PGRI sendiri panjang sebetulnya. Yang pertama di tahun 1912 ada Persatuan Guru Hindia Belanda, namanya PGHB. Nah, terus berkembang lagi sejak 1919 itu berkembang menjadi Persatuan Guru Bantu. Ada lagi Perserikatan Normal School, Quick School Band, School Optimizer Bond, ya. Kemudian Persatuan Guru Desa, FOB,
Vegas dan lain sebagainya ini sampai akhirnya sekarang ini menjadi PGRI yang diakui oleh pemerintah sekarang ini. Nah, kemudian di bawah PGRI tadi ada namanya musyawarah guru mata pelajaran yang memang harus harus diikuti oleh guru karena di sanalah ada wadah untuk mengetahui bagaimana perkembangan kurikulum kemudian materi-materi dalam pembelajaran misalkan Penjas. Nah, jadi ada MGMP Penjas Orkes misalkan kalian harus ikut juga ke sana. Nah, berikutnya ada tujuannya. Apa tujuannya? Untuk memotivasi guru menjadi guru yang profesional. Kemudian juga yang kedua adalah bagaimana usaha meningkatkan pemerataan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Ini sebetulnya tujuan MGMP dilaksanakan di sekolah khususnya misalkan di kabupaten, di kota dan lain. Nah, ini ya, ini juga tujuannya. Berikutnya adalah ada Ikatan Sarjana Olahraga Indonesia. Jadi Anda nanti bisa masuk ke ISORI. Jadi setiap daerah biasanya memiliki ISORI, Ikatan Sarjana Olahraga Indonesia. Untuk apa? Untuk memperjuangkan diri kita juga sebetulnya. Jadi meningkatkan kemampuan kita dalam di bidang olahraga. Ya. Ini fungsinya meningkatkan kualitas yang pertama ISORI itu. Yang kedua memasyaratkan olahraga. Yang ketiga adalah membina persahabatan. Jadi antar anggotanya sendiri tentunya ya. Jadi kita kenal dengan guru Penjas yang satu dengan Penjas yang lain di dalam ISORI itu sendiri artinya ya. Nah, itu saja barangkali materi kita. Bapak harapkan kalian sehat selalu selama di rumah. Jangan lupa praktis olahraga, jangan hanya makan tidur, nanti akhirnya berat badannya nambah, akhirnya datang ke kampus, nanti pas begitu kampus dibuka, semua kelebihan berat badan kan tidak baik lah gitu ya, masa anak olahraga jadi gemuk ya gitu. Artinya kita tetap harus menjaga kondisi kesehatan, makan yang cukup, tidur yang cukup, kemudian juga exercise atau praktis itu cukup. Jadi olahragalah dengan baik. Jangan olahraganya olahraga jempol saja. Olahraga jempol tahu ya. Nah, itu olahraga jempol ini yang main game online itu. Nah, ini juga kurang baik. Dikurangi lah ini. Oke, itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.